Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Perkenalkan, nama aku Asep Saifuddin dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri atau playlist Python untuk pemula. Sekarang kita akan masuk ke materi OOP atau Object Oriented Programming. Nah, OOP ini apa? Jadi OOP ini adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus kepada objek, yaitu entitas yang memiliki data atau atribut dan juga perilaku. Yang mana tujuan dari OOP sendiri supaya nanti kita bisa buat sebuah kode dengan lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan juga dapat digunakan ulang. Atau simpelnya, OOP sendiri adalah sebuah cara penulisan kode atau program dengan melaporkan data dan juga fungsi di dalam sebuah objek, supaya nanti kodenya lebih terstruktur, mudah dipahami, dan juga dapat digunakan ulang. Nah, topik apa aja sih yang akan kita pelajari di materi kali ini? Kita akan belajar mengenai kelas, objek, metode, dan juga inheritance. Lalu kalau kita melihat dari definisi masing-masingnya gitu ya, kelas sendiri adalah sebuah cetakan atau blueprint yang dapat digunakan untuk membuat sebuah objek gitu ya, yang memiliki atribut dan juga metode di dalamnya. Nah, lalu objek itu apa? Objek ini di sini gitu ya, objek ini adalah sebuah perwujudan nyata atau instance dari kelasnya gitu ya, yang mana di dalamnya bisa memiliki atribut dan juga metode sesuai dengan blueprint kelasnya gitu ya. Jadi kalau di kelasnya itu ada metode, ada atribut, maka instance dari objeknya sama aja. Dia juga bakal memiliki atribut dan juga metode gitu. Tapi kalau di kelasnya cuma memiliki atribut aja, maka objeknya juga hanya memiliki atribut aja. Kayak gitu. Nah, lalu metode itu apa? Metode itu adalah sebuah fungsi yang didefinisikan di dalam sebuah kelas. Jadi sama ya, kayak kemarin gitu. Pas kita belajar tentang function. Sama-sama fungsi sebetulnya. Cuman kalau metode itu adalah sebuah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas. Yang mana biasanya fungsinya ini atau si metode itu gitu ya, menggambarkan perilaku atau tindakan yang menggambarkan si kelas tersebut gitu. Nah, lalu ada juga nih konsep yang namanya inheritance. Nah, konsep inheritance sendiri adalah sebuah konsep gitu ya, tentang pewarisan itu. Jadi nanti ada istilah namanya parent class, ada istilah namanya child class gitu ya. Parent class sendiri adalah sebuah kelas yang mewarisi baik itu atribut dan juga metode gitu ya. Sedangkan child class adalah sebuah kelas yang diwariskan gitu, yang diwarisi si atribut dan juga metode kayak gitu. Jadi inheritance sendiri sekali lagi adalah sebuah konsep pewarisan yang mana sebuah kelas bisa mewarisi atribut dan metodenya ke kelas lain kayak gitu. Nah, lalu cara membuat kelas itu gimana? Simpel aja sebetulnya. Cara membuat kelas gampang aja. Kita tinggal define aja kelas kayak gini. Baru nama kelasnya apa? Nah, di dalamnya kita bisa buat atribut ya. Untuk buat atribut gampang aja, sama aja kayak kita buat variabel gitu ya. Jadi misal di sini atribut warna sama dengan orange gitu ya. Dan untuk metode, karena metode itu adalah sebuah fungsi, jadi sama aja kayak kemarin gitu pas kita belajar tentang function. Jadi kita bisa menggunakan def nih. Def, misal nama metode adalah jalan, lalu dia misal menerima parameter namanya self. Nah, parameter self ini itu parameter khusus gitu ya. Yang mana parameter self ini itu artinya dia menggambarkan si dirinya sendiri gitu. Yang mana biasanya fungsinya itu untuk menangkap gitu ya, untuk menangkap sebuah atribut gitu. Atau juga self juga bisa digunakan untuk membuat atribut di dalam sebuah konstruktor kayak gitu. Nah, lalu kalau misalkan kelasnya sudah dibuat, cara menggunakan kelasnya gimana? Kita bisa buat instance nih, instance object gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa buat variabel, lalu di dalam variabelnya kita masukkan gitu ya, atau kita isi sebuah kelasnya gitu ya. Misal kelas hewan kayak gini. Artinya di sini kita melakukan instansiat gitu ya. Jadi kita buat variabel yang menambung sebuah kelas gitu ya. Ini artinya kita membuat instance object gitu. Yang mana karena di sini namanya instance object, artinya kita bisa memperlakukan si
instance-nya atau si kucingnya di sini ya, sebagaimana kita memperlakukan suatu objek gitu. Jadi kalau kita pengen get warna atau pengen menampilkan warnanya gitu ya, jadi itu bisa kucing dot warna kayak gini. Atau kalau kita pengen menampilkan hasil dari metode jalan, kita bisa kucing dot metode jalan kayak gini. Sekali lagi kalau metode jangan lupa di invoke ya, kayak gitu sih. Oke. Lalu ada juga yang namanya konsep pewarisan. Yang mana konsep pewarisan itu tadi ya, yaitu konsep yang memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut atau metode dari kelas induknya. Yang mana tujuannya supaya kita bisa menghindari duplikasi kode, serta memperluas fungsionalitas dari eh, induk kelasnya gitu ya, tanpa perlu menuliskan kodenya kembali. Kayak gitu. Misal kayak gini. Di sini ada kelas kucing, yang mana kelas kucing ini adalah sebuah kelas yang mewarisi kelas hewan gitu. Nah, di sini yang menarik. Meskipun di kelas kucing sendiri tidak ada yang namanya atribut warna gitu ya, tapi karena kelas kucing sendiri adalah turunan dari kelas hewan, yang which is di kelas hewan ini ada atribut warna, sehingga di sini kita bisa nih menampilkan warna gitu ya. Walaupun di kelas kucing tidak ada warna, tapi karena kelas kucing ini mewarisi kelas hewan, yang mana di kelas hewan itu ada atribut warna, akhirnya kita bisa menggunakan warna gitu ya. Seperti itu. Dan juga metode juga sama aja. Kita bisa menggunakan metode jalan gitu ya. Meskipun di kelas kucing ini tidak ada metode jalan. Tapi karena kelas kucing ini mewarisi si kelas hewan, yang which is di kelas hewan ini ada metode jalan, makanya si kelas kucingnya, si instance kelas kucingnya gitu ya, dia bisa menggunakan metode jalan. Seperti itu. Oke, biar nggak pusing-pusing, kita praktek aja ya. Jadi silahkan teman-teman buka dulu aja Google Colab-nya gini. Kita buat new notebook aja di sini. Aku buat new notebook yang ini. Kita kasih aja nama filenya itu OP gitu ya. Misal di sini aku kasih nama OP nanti. Nah, OP kayak gini. Sini kita akan belajar membuat sebuah kelas gitu ya. Membuat kelas. Untuk membuat kelas gampang aja. Sini aku bisa buat atau aku bisa define si kelasnya kayak gini. Baru nama kelasnya apa? Misal nama kelasnya hewan gitu ya. Kayak gini. Nah, di sini kita bisa masukkan atribut, kita bisa masukkan metode. Nah, sebetulnya ada satu lagi teman-teman, yaitu namanya constructor. Nah, constructor ini sebetulnya sama-sama metode ya. Jadi dia sama-sama metode gitu ya. Sama-sama metode. Kayak gini. Nah, misal atribut dulu deh. Aku buat atribut gitu ya. Misal atributnya warna ini. Warnanya orange. Ini. Lalu aku buat metode. Metode itu sebuah fungsi gitu ya di dalam sebuah kelas. Jadi cara membuatnya sama jika kita membuat sebuah fungsi gitu ya. Jadi def, misal nama metodenya itu adalah jalan kayak gini. Misal kita menerima sebuah parameter self gitu ya. Parameter self ini sekali lagi dia adalah parameter khusus yang mana artinya dia menggambarkan si dirinya sendiri gitu ya. Atau digunakan biasanya untuk nge-get atribut gitu ya, which is yang ini, atau juga biasanya menggunakan atau digunakan untuk membuat sebuah atribut di dalam sebuah konstruktor gitu. Nah, misal di sini aku pengen menampilkan kayak gini. Di metode jalan, misal aku pengen menampilkan seperti ini. Eh, Kucing atau gini deh hewan ini. Hewan berwarna self dot warna sedang berjalan. Kayak gini. Nah, di sini kalau aku nggak pakai self, dia bakal error, teman-teman. Coba dulu ya, kita nggak pakai self. Di sini aku coba buat instance-nya gitu ya.
Artinya kita buat sebuah instance object atau kita buat objek gitu ya dari kelas gitu ya. Jadi sini aku bisa buat misal instance-nya, nama instance objeknya itu adalah hewan aja deh kayak gini. Dia menerima kelas hewan. Nah, nanti kalau misalkan kita pengen menampilkan hewan jalan ya kayak gini, dia bakal error nih. Tuh, kenapa error? Karena di sini aku nggak ada self-nya ya. Tidak ada self-nya seperti ini. Jadi kalau kita lihat errornya, perhatikan baik-baik di sini. Katanya warna itu is not defined gitu ya. Padahal di sini ada nih warna ini ada gitu ya. Tapi karena tadi kita nggak pakai self, makanya tadi tidak terdetek gitu ya si warnanya. Jadi kalau aku send lagi dia bakal tampil nih. Tuh. Sekali lagi self itu digunakan untuk eh, menggambarkan si dirinya sendiri gitu ya. Atau juga bisa digunakan untuk nge-get sebuah atribut atau untuk menangkap sebuah atribut gitu. Which is atribut warna misalnya. Kayak gitu. Oke. Ini untuk cara pembuatan atribut dan juga metode. Kalau konstruktor gimana, Kak? Kalau konstruktor itu dia gini, sama-sama metode, tapi ada syaratnya. Pertama, namanya wajib init, kayak gini. Dan parameter pertama wajib self, seperti ini. Lalu fungsinya buat apa sih si konstruktor ini? Fungsinya untuk menginisialisasi nilai awal. Maksudnya gimana? Maksudnya menginisialisasi nilai awal ini maksudnya ketika kita menginstance pertama kali ya, kayak gini, ketika kita menginstance sebuah kelas gitu ya, yang pertama kali dijalankan otomatis adalah sebuah konstruktornya teman-teman. Jadi yang pertama kali dijalankan ketika kita menginstance sebuah kelas gitu ya, yang pertama kali dijalankan adalah sebuah konstruktornya. Artinya eh, meskipun gitu ya, kita tidak memanggil secara eksplisit seperti ini, seperti metode jalan ini gitu ya, tapi di belakang layar yang pertama kali jalan gitu ya, ketika kita menginstance seperti ini gitu ya, menginstance sebuah kelasnya, yang pertama kali jalan itu adalah sebuah konstruktornya, kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga nilai yang ada di dalam sebuah konstruktor itulah nilai yang pertama kali diinisialisasi gitu. Contohnya gini, misal aku buat sebuah konstruktor deh gitu. Misal di sini aku buat konstruktor, ingat nama konstruktor ini wajib init gitu ya. Def init, parameter pertama juga wajib self kayak gini. Nah, misal gini, aku pengen warna deh gitu ya. Jadi aku pengen menginisialisasi nilai warna gitu ya. Warna kayak gini. Jadi nanti warnanya nggak ngambil dari atribut nih, tapi ngambil dari konstruktor kayak gini. Nah, fungsi dari self sendiri tadi ya. Pertama, fungsi dari self itu untuk eh, nge-get atau untuk mengambil atribut, nilai atribut gitu ya. Yang kedua, digunakan untuk membuat atribut di dalam sebuah konstruktor. Jadi sini aku bisa self dot warna yang isinya adalah warna kayak gini. Nah, kayak gini. Lalu menginisialisasi nilainya di mana, Kak? Gitu ya. Kan ini cuma parameter doang gitu ya. Ini kita cuma parameter doang gitu. Menginisialisasi nilainya gitu ya. Itu di sini, di parameter sini. Jadi sini aku bisa kasih nih misal orange kayak gini. Seperti ini. Jadi kalau aku jalanin dia nggak bakal error. Tuh. Kalau di sini aku ganti jadi putih, itu dia bakal berubah jadi putih nih, orange-nya. Tuh. Sehingga lebih dinamis ya si konstruktornya gitu. Dengan menggunakan konstruktor lebih dinamis gitu ya. Walaupun bisa aja kita melakukan hard code gitu ya. Jadi di sini aku melakukan hard code nih. Jadi misalnya di sini orange jadi. Meskipun di sini putih gitu ya, tapi karena aku nge-hard code di sini orange,
Jadi nanti nggak putih lagi, tapi orange gitu ya. Tuh, kayak gini. Nah, lalu kalau misalkan di sini aku nggak kasih parameter gitu ya, atau argumen gitu ya, aku tidak menggunakan argumen di sini, dia bakal error. Tuh, kenapa error? Karena di sini katanya eh, wajib ya menerima gitu ya sebuah argumen warna gitu ya. Jadi di sini wajib nih ada argumen warna. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan nilai default. Jadi di sini aku bisa kasih nilai default di sini, misal orange. Nah, kalau ada nilai defaultnya itu tidak wajib. Jadi kalau nggak ada nilai defaultnya dia wajib gitu ya. Kalau kayak gini dia bakal error. Tapi kalau ada nilai defaultnya, meskipun di sini tidak dikasih nilai gitu ya, dia bakal muncul tetap jalan kayak gini. Dia bakal muncul orange. Tapi kalau di sini aku ganti jadi putih kayak gini gitu ya, dia bakal muncul putih gitu ya. Jadi nilai default ini adalah nilai opsional gitu ya. Kalau nilainya nggak diisi, maka nilai default yang bakal diambil. Seperti itu. Nah, ini untuk konstruktor gitu ya. Nah, misal gini deh, aku pengen nambahin jenis gitu ya di sini. Jenis. Kayak gini. Nah, dia bakal error nih. Kenapa coba? Kalau kita hover di sini, katanya non-default follow default argument. Jadi, nilai yang ada default argumennya gitu ya, yang which is warna ini, pokoknya nilai yang memiliki nilai default gitu ya, atau parameter yang memiliki nilai default gitu ya, yang contohnya kayak warna di sini, itu wajib ditempatkan di paling akhir, teman-teman. Wajib ditempatkan di paling akhir, kayak gini. Jadi nggak boleh tuh, kayak tadi ya, sini nggak boleh. Karena si jenis ini dia tidak memiliki nilai default. Sedangkan si warna memiliki nilai default. Nah, urutan dari parameter itu adalah yang tidak memiliki nilai default, baru yang memiliki nilai default. Jadi di sini aku bisa tempatkan nih yang memiliki nilai default di paling akhir. Seperti ini. Nah, sehingga nggak error lagi. Tapi perhatikan, putih di sini nanti merujuk ke sini, ke jenis, bukan ke warna. Jadi kalau aku send dia bakal orange nih, tuh orange. Jadi nanti kalau misalkan aku putih gitu ya, slash Anggora kayak gini, nanti dia bakal tampilnya itu hewan berwarna Anggora gitu ya. Jadi perhatikan juga urutan dari parameter dan juga urutan dari argumennya gitu ya. Harus sesuai. Kalau di sini jenis, artinya di sini juga jenis. Kalau di sini warna, artinya di sini juga warna gitu ya. Jadi perhatikan itu juga. Jadi di sini aku jenisnya misal Anggora dan warnanya karena aku udah ada nilai default gitu ya. Jadi di sini aku bisa kasih aja nih. Nggak dikasih gitu cuma begini. Jadi tidak dikasih juga tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau dikasih, misal warnanya eh, mujair gitu ya. Nanti dia bakal warnanya mujair gitu. Kayak gitu sih. Seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi, untuk nilai default, tempatkan di paling akhir gitu ya. Pokoknya parameter yang memiliki nilai default ditaruh di paling akhir. Dan urutan dari parameter dan argumen sesuaikan. Pokoknya jangan sampai tertukar gitu ya. Untuk urutan dari argumen, dari parameter dan juga argumen. Kayak gitu. Oke. Ini untuk konstruktor. Nah, lalu kita juga akan belajar mengenai inheritance sih. Nah, ini. Jadi inheritance sendiri kan sebuah pewarisan ya, gitu. Jadi di sini misal aku punya eh, line baru deh kayak gini. Inheritance atau pewarisan. Pewarisan. Nah,
Jadi inheritance ini adalah sebuah kelas yang mewarisi kelas sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya di sini aku punya kelas namanya kucing, yang mana dia adalah turunan dari kelas hewan. So, kayak gini. Nah, misal di sini aku punya atribut nih, gitu. Misal atributnya nama gitu ya. Namanya Michi, kayak gini. Nah, di sini misal aku buat instance dulu deh, gitu. Misal gini, instance. Misal instance-nya itu namanya kucing juga, dari kelas kucing. Nah, di sini yang menarik. Di sini meskipun di kelas kucing ini dia tidak ada konstruktor gitu ya, tapi karena kelas kucing ini adalah turunan dari kelas hewan, yang which is di kelas hewan ini adalah ada konstruktornya gitu ya, yaitu ada jenis dan juga warna gitu, maka kita wajib memberikan jenis dan juga warna gitu ya. Tapi karena warna itu sudah opsional karena sudah ada nilai defaultnya, kayak gitu. Di sini aku wajib mengasih nilai jenis gitu, misal jenisnya itu adalah Persia gitu, kayak gini aja. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau misalkan aku jalanin gitu ya, print kayak gini, si kucing dot nama, ya kan kita nggak aneh gitu ya. Kalau kucing dot nama kan ada nih namanya di sini gitu ya, di kelas kucingnya kan ada gitu ya. Jadi nanti dia bakal tampil nih namanya Michi. Tuh. Tapi karena si kelas kucing juga itu turunan dari kelas hewan, yang which is di kelas hewan itu ada yang namanya metode jalan gitu ya. Jadi nanti di sini si kucingnya juga dia mewarisi metode jalan, teman-teman. Tuh, dia mewarisi metode jalan. Meskipun di sini tidak ada metode jalan gitu ya, di kelas kucing sini tidak ada metode jalan, tapi karena dia turunan dari kelas hewan, yang mana di kelas hewan itu ada metode jalan, sehingga nanti kalau aku send dia bakal tahu nih metode jalannya. Tuh, kayak gini. Seperti itu. Jadi ini untuk inheritance ya. Jadi sekali lagi, inheritance sendiri adalah sebuah pewarisan gitu ya, yang mana kita bisa mewariskan sebuah atribut, konstruktor, dan juga metode gitu ya, ke kelas lain gitu, dengan cara menempatkan si, apa namanya, kelas yang diwariskan itu ke dalam sebuah parameter kayak gini. Dan karena kelasnya itu, eh, kelas kucing ini mewarisi si metode jalan dan juga si, apa namanya, konstruktor gitu ya, maka kita juga wajib memperlakukan si kelas kucing ini sama aja kayak kita memiliki konstruktor di kelas kucing, walaupun kelas kucing ini tidak memiliki konstruktor gitu ya. Jadi di sini aku makanya kasih Persia gitu ya. Lalu kalau di sini aku kasih juga warnanya, misal warnanya putih kayak gini, maka dia tampilnya juga putih juga kayak gini. Seperti itu. Oke, ini untuk inheritance teman-teman. Nah, lalu ada lagi istilah yang namanya overriding. Ada juga namanya metode super. Nah, overriding ini apa? Jadi overriding ini adalah sebuah cara gitu ya untuk menuliskan ulang kode gitu teman-teman. Jadi artinya kita bisa menimpa menimpa kode sebelumnya gitu. Maksudnya kita menimpa kode yang ada di, eh, apa namanya, parent class gitu ya. Jadi sebelumnya kan di parent classnya itu ada metode jalannya, metode jalannya kayak gini gitu ya. Nah, kita bisa timpa nih metode jalannya dengan metode jalan yang baru kayak gini. Nah, menimpa metode jalan yang dari parent class gitu ya di child class itu artinya namanya gitu ya, istilahnya itu namanya overriding teman-teman. Atau menimpa metode dari induk kelas. Sehingga apa? Efeknya. Efeknya yang tampil adalah nilai yang di overriding, bukan nilai yang ada di, eh, parent class lagi gitu teman-teman. Jadi nanti yang tampil adalah yang seperti ini, kayak gitu. Nah, lalu kalau misalkan super sendiri gitu ya, adalah sebuah super method yang digunakan untuk menambahkan method atau, nilai atribut konstruktor gitu ya dari kelas induk. Nanti kita lihat. Nah, misal di sini aku pengen menambahkan atau aku pengen melakukan overriding gitu ya.
Jadi kan kalau aku menjalankan si metode jalan gini ya, ini kan dia bakal tampilnya kayak gini ya, bakal tampilnya kan seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa gitu ya melakukan overriding, artinya menimpa gitu teman. Menimpa si metodenya gitu ya. Metode apa nih metode jalan gitu ya. Walaupun overriding ini nggak mesti metode ya harusnya ya. Bisa juga eh, atribut juga sih ya. Misal gini deh, aku fokus ke metode dulu aja. Jadi overriding ini artinya menimpa kode sebelumnya gitu ya. Nah, misal di sini contohnya di metode gitu. Nah, di sini aku coba buat eh, def yang sama gitu ya. Atau aku coba buat metode yang sama, metode jalan gitu. Jadi misal di sini aku buat metode jalan juga di sini def jalan so artinya dia menggambarkan si dirinya sendiri gitu ya. Bisa memanfaatkan self untuk nge-get atribut gitu. Misal di sini aku print kucing berwarna dari warna gitu ya. Self warna dengan jenis self jenis sedang berjalan. Misal kayak gini. Nah, ini kan kalau sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya kalau aku belum ada overridingnya kayak gini kan dia bakal tampilnya seperti ini ya. Nah, bakal tampilnya kan seperti ini gitu ya. Tapi karena aku melakukan overriding atau aku menimpa gitu ya, menimpa metode jalan gitu ya, dari metode jalan yang ada di sini, yang ada di pairnya, kita timpa gitu ya, dengan metode jalan yang ada di childnya, artinya nanti dia bakal tampilnya itu yang ada di childnya. Jadi kalau aku send kayak gini, nah dia bakal tampil nih. Oh error ya. Kenapa error? Kalau aku lihat lagi di sini, katanya kucing has not atribut jenis. Oh, oke. Jadi di sini nggak ada nih jenis gitu ya. Karena sini aku mau menambahkan jenis, sorry. Di sini aku bisa self jenis dari jenis kayak gini. Di sini aku perlu jalan lagi nih di sini. Nah, setelah jalan, sini aku perlu jalan lagi di sini. Nah, ini bakal tampil ya. Dia bakal tampil kucing berwarna putih dengan jenis Persia sedang berjalan. Nah, di sini kalau misalkan aku komen lagi gitu ya, yang tampil adalah jalan dari parent gitu ya. Tapi kalau aku jalankan overridingnya, atau aku jalankan metode dari yang ditimpanya gitu ya, metode yang sama gitu ya dengan yang ada di metode yang ada di parent gitu ya. Artinya kita menimpa metode jalan gitu ya. Dia bakal tampil metode yang ada di childnya, which is yang ini. Kayak gitu. Seperti itu sih sebetulnya. Jadi overriding ini artinya dia menimpa kode dari parent kelasnya. Contohnya di sini kita menimpa metode jalan gitu ya. Dari metode jalan yang ada di parent class kita timpa dengan metode yang ada di child class gitu ya. Jadi yang jalan yang tampil adalah metode yang ada di child class seperti itu. Nah, lalu ada lagi istilah namanya super. Yang mana super ini digunakan untuk menambah gitu ya perilaku dari metode dan juga konstruktor yang ada di kelas induk. Artinya apa? Artinya di sini aku bisa menambahkan nilai nih, gitu. Misal di sini aku pengen menambahkan nilai nama, gitu ya. Jadi kan sebelumnya di sini cuma hanya ada eh, jenis dan warna, gitu ya di sini ya. Nah, karena di sini cuma hanya ada jenis dan warna, jadi di sini aku bisa nih menambahkan nama, gitu ya. Kalau di sini aku nambahin nama, salah ya. Ingat, sekali lagi, kalau misalkan nilai gitu ya, yang memiliki nilai default, parameter yang memiliki nilai default,
itu wajib ditempatkan di paling akhir. Jadi kayak gini, seperti ini. Nah, lalu untuk urusan seperti self warna, self jenis, ini gimana? Nah, untuk urusan self warna, self jenis gitu ya, kita bisa tempatkan dengan menggunakan super, teman-teman. Jadi super ini dari warna dan juga jenis seperti ini. Artinya apa? Artinya si ini gitu ya, si super ini itu dia mengambil gitu ya si nilai self warna dan juga jenis yang ini gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menambahkan nih gitu ya, menambahkan nama gitu ya di konstruktornya. Di super ini artinya kita mengambil gitu ya, mengambil nilai atau apa ya, mengambil nilai metode ataupun konstruktor gitu ya dari parent class yang mana digunakan untuk menambahkan sebuah atribut atau menambahkan sebuah nilai ke dalam sebuah metode gitu ya atau ke dalam sebuah eh, konstruktor gitu. Misal di sini aku pengen fokus ke konstruktor dulu gitu. Misal di sini aku pengen menambahkan nilai nama gitu ya. Nah, supaya kita tidak berulang gitu ya, menuliskan self warna, self jenis gitu ya, kita bisa memanfaatkan si super ini. Ini juga supaya kita tidak menimpa gitu ya, menimpa si self warna dan juga self jenisnya gitu sih. Artinya di sini kita cuma fokus aja nih, fokus ke nama doang gitu ya. Jadi aku bisa self dot nama sama dengan nama kayak gini. Seperti itu. Nah, di sini karena sudah ditambah gitu ya, artinya di sini kita perlu menambahkan nama gitu ya. Jadi kalau aku nggak ada namanya dia bakal error nih. Oh dia nggak error ya. Kenapa nggak error? Karena eh, si putih ini dianggap sebagai nama gitu teman-teman. Kan di sini jenis ya. Nah, ini dianggap sebagai nama. Sedangkan orange-nya itu ngambil dari ya nilai default ya gitu. Jadi sekali lagi kita perlu perhatikan juga urutan dari eh, parameter dan juga argumennya. Misal sini namanya Michi dan warnanya itu putih seperti ini. Jadi nanti yang terjadi adalah seperti ini. Tuh, warnanya putih. Kalau misalkan aku pengen nambahkan gitu di sini ya, kucing bernama self dot nama kayak gini, dan bakal satu nih, tuh, Michi gitu. Seperti itu. Jadi tolong perhatikan juga urutan dari parameter dan juga argumennya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita perhatikan gitu ya di sini. Ini kan nama ini gitu ya. Sebetulnya nama yang di sini itu nggak mesti harus nama teman-teman. Jadi di sini aku bisa aja kasih name gitu ya kayak gini. Atau gini deh, aku di sini aku kasih komentar dulu ya biar nggak pusing gitu. Name di sini aku ganti juga name juga. Di sini aku ganti name juga. Jadi aku pengen ngasih tahu ke teman-teman gitu ya, kalau atribut yang di sini itu nggak mesti sama dengan parameter yang di sini. Jadi yang wajib sama dengan parameternya adalah si value-nya, which is nama gitu, jenis, warna gitu, seperti itu. Jadi kalau aku send ini bakal jalan-jalan aja kayak gini. Jadi sekali lagi perhatikan ya, di sini tidak perlu eh, sama persis gitu ya dengan eh, parameternya. Tapi best practice-nya itu sama. Best practice-nya itu sama. Nama ya nama gitu ya. Kayak gini. Oke, ini untuk eh, super yang ada di konstruktor teman-teman. Nah, kita juga bisa, misal gini, aku punya
satu metode lagi deh, misal namanya def coba gini ya, yang mana di self coba ini, di def coba ini gitu ya, di metode coba ini kita print apa ya, nama deh gitu ya, self nama, nama ini kucing, dan juga di sini aku bisa nge-get gitu ya, atau aku bisa ngambil gitu ya si nilai yang jalan yang di sini gitu, tanpa melakukan overriding. Jadi kan kalau misalkan di sini kita melakukan overriding ya, jadi kita menimpa nih, menimpa metode jalannya gitu ya. Yang mana tadi sebelumnya metode jalannya itu adalah ini yang tampil gitu ya. Tapi karena kita melakukan overriding gitu ya, atau kita timpa gitu ya, si metode jalannya dengan metode jalan yang baru yang ini, jadi kan hasilnya dia bakal ya hasil yang di overriding ya, yang which is yang kayak gini nih. Nah, tapi kita bisa juga memanfaatkan metode super gitu ya, yang kayak gini untuk ngeget si metode jalan teman-teman. Sehingga apa? Sehingga yang tampil gitu ya, kalau kita jalankan kucing dot coba kayak gini, yang tampil adalah jalan yang ada di sini, jalan yang ada di sini, plus tampil juga print yang ada di sini. Soal gini deh, aku di sini aku coba kasih print juga di sini, kasih print begini ya. Ini untuk membatasi gitu contohnya. Kalau aku send, nah dia bakal tampil nih gitu. Jadi si jalan ini dia ngambil dari sini, dari sini ya, dengan manfaatkan si metode super, dan misi kucing ini ya dia tampil dari sini gitu. Jadi sekali lagi metode super juga bisa digunakan untuk nge-get atau untuk apa ya, mengambil metode yang dari parent class-nya gitu ya. Ya karena kan sekali lagi ya, metode super itu digunakan untuk apa ya, untuk mengambil nilai dari konstruktor dan juga untuk mengambil nilai metode gitu dari si parent class-nya. Seperti itu. Dan kalau misalkan overriding artinya kita menimpa gitu ya. Sehingga metode yang tadinya itu khas tampilnya itu seperti yang ada di parent gitu ya. Kita bisa modifikasi gitu ya. Atau kita bisa timpa gitu ya. Hasilnya dengan metode baru gitu ya. Dengan metode nama yang sama gitu ya. Nama metode yang sama tapi dengan hasil yang berbeda gitu. Pokoknya overriding ini artinya dia menimpa gitu ya. Menimpa metode dengan menimpa metode dari parent class-nya gitu ya. Kita timpa metode dari parent class ke metode yang ada di child class seperti itu. Kayak gitu sih. Dan sekali lagi, kalau Faraday ini artinya dia menimpa atau menulis ulang sebuah kode. Dan kalau super, artinya kita menambahkan sebuah perilaku atau metode gitu ya dari sebuah kelas induk. Seperti itu. Oke? Nah, mungkin materinya itu aja sih untuk hari ini. Tapi sebelum ditutup aku ada challenge nih buat teman-teman gitu ya. Jadi challenge-nya tuh kayak gini. Jadi katanya kita diminta untuk membuat sebuah sistem sederhana gitu ya. Untuk mendata sebuah kendaraan. Jadi ada kelas yang namanya kendaraan dan juga ada beberapa kelas turunan seperti mobil dan juga motor. Instruksinya tuh kayak gini. Jadi buat kelas induk bernama kendaraan yang mana di dalamnya memiliki atribut merek, warna dan juga roda gitu ya. Lalu ada metode info. Sekali lagi, buat kelas induk bernama kendaraan yang memiliki atribut merek, warna dan juga roda. Nah, atribut ini teman-teman bisa manfaatkan konstruktor ya, biar lebih dinamis aja kayak gitu. Dan ada metode info. Nanti metode info ini menampilkan informasi kendaraannya seperti itu. Untuk kas turunannya itu ada dua.
yaitu mobil dan juga motor. Mobil turunan dari kendaraan, motor juga turunan dari kendaraan. Nah, di mobil kita tambahkan sebuah atribut tipe gitu ya. Lalu kita juga melakukan overriding nih. Kita melakukan overriding metode infonya gitu ya. Agar menampilkan si tipe mobil gitu. Nah, untuk motor sama aja. Cuma bedanya kita menambahkan atributnya bukan tipe, tapi cc gitu ya. Dan kita mengoverride si metode infonya gitu ya. Biar sesuai dengan info mesin motornya. Kayak gitu. Nah, katanya gunakan metode super di kas turunan gitu ya untuk memanggil konstruktor dari kendaraan dan juga buat objek mobil dan juga motor lalu panggil metode infonya masing-masing gitu ya. Nah, output yang diharapkan seperti ini. Misal di sini mobil gitu ya. Mobil SVU merek Toyota berwarna merah memiliki 4 roda gitu. Lalu kalau motor katanya motor merek Kawasaki berwarna hitam memiliki 2 roda dengan mesin 250 cc. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau perhatikan juga ya, di sini untuk kendaraan itu nggak ada info spesifik kayak gimana ya. Jadi silakan kalian bisa ngarang aja untuk yang kendaraan gitu. Tapi yang perlu diperhatikan gitu ya, output yang diharapkan untuk mobil dan juga motornya. Sesuaikan ya dengan yang ada di challenge-nya atau yang ada di soalnya. Kayak gitu. Oke, teman-teman bisa pause dulu aja videonya. Lalu kalau misalkan masih kesusahan, nggak apa-apa. eh, Nanti play lagi aja, nanti kita kerjain bareng-bareng gitu. Atau lebih bagusnya teman-teman pause dulu aja, kerjain sebisanya teman-teman gitu ya. Kalau misalkan kesusahan atau udah selesai gitu ya, kalau bagus, kalau alhamdulillah udah selesai, silahkan play lagi videonya nanti biar kita lihat gitu perbedaan cara pengerjaannya gimana. Seperti ini, seperti itu. Oke, pause dulu aja, nanti kita play lagi. Oke, sekarang gimana kalau kita kerjain bareng-bareng? Nah, jadi untuk membuat eh, atau untuk mengerjakan challenge ini gitu ya, sini aku bisa buat dulu aja sebuah line baru gitu ya, kayak gini untuk kendaraan gitu ya, kendaraan. Jadi aku bisa buat kelas namanya kendaraan, yang mana di sini aku buat konstruktor ya, konstruktor, yang mana di konstruktor yang ini katanya ada ini merek, warna dan juga roda. Jadi ada dev init. Di sini aku kasih solve. Ingat pertama kali eh, syarat menggunakan konstruktor di Python itu namanya wajib init dan parameter pertamanya wajib self ya. Di sini katanya ada merek, warna dan juga roda gitu ya. Merek, warna dan juga roda kayak gini. Di sini aku bisa self merek dari merek. Aku juga bisa self warna dari warna. Aku juga bisa self roda dari roda kayak gini. Nah, lalu ada metode info. Nah, metode info ini aku bisa menggunakan def juga, namanya info gitu ya. Misal di sini karena tidak ditentukan spesifik harus kayak gimana gitu ya, metodenya kayak gimana, ya aku bisa kasih gini aja, begin gitu ya. So di sini aku kasih aja kendaraan, dan aku ke bawahin dulu aja kayak gini. Kendaraan dengan merek self merek berwarna self warna, ngambil dari warna gitu ya, dengan gini, memiliki gitu ya, memiliki roda, memiliki gini deh, self
dot roda roda gitu ya. Seperti ini. Ingat di sini tidak mesti warna itu sama dengan warna ya. Bisa ganti juga dengan color sebetulnya. Tapi memang best practice-nya adalah sama gitu ya namanya. Jadi kalau warna ya warna kayak gini. Kalau warna ya warna, kalau merek ya merek, kalau roda ya roda gitu ya. Best practice-nya memang seperti ini. Tapi sekali lagi bisa bebas gitu ya namanya. Nggak mesti warna gitu di sini. Bisa color, bisa apapun gitu ya. Yang penting yang sama itu value yang di sini dengan parameter yang di sini. Seperti itu. Nah, di sini kalau aku coba buat instance-nya dulu gitu ya. Instance-nya aku buat misal nama instance kelasnya itu kendaraan deh. Kendaraan dari kelas kendaraan. Kayak gini. Di sini ada merek, ada warna, ada roda ya. Misal mereknya Toyota, Toyota, warnanya hitam, rodanya 4 gitu ya. Sehingga kalau aku eh, jalanin infonya gitu ya dengan kendaraan dot info kayak gini, ini bakal tampil nih. Tuh, kendaraan dengan merek Toyota berwarna hitam memiliki 4 roda. Seperti ini. Nah, tapi eh, pengerjaannya itu sebetulnya fokusnya di subkelasnya teman-teman ya, yaitu di kelas mobil dan juga kelas motor. Jadi di sini aku bisa buat lagi nih satu lagi untuk kelas mobil dulu deh gitu ya. Mobil. Jadi aku bisa buat kelas mobil. Ingat dia adalah turunan dari kelas kendaraan. Nah di sini katanya kita itu perlu menambahkan atribut tipe. Ingat menambahkan atribut tipe caranya gimana? Kita bisa membuat si konstruktornya dulu. Jadi def gitu ya. Init kayak gini. Di sini ada apa tadi namanya? Kalau kita lihat di sini ada merek, warna, roda gitu ya. Di sini aku bisa self, merek, warna, warna, roda, dan juga tipe ya. Kayak gini. Nah, lalu untuk membuat sebuah apa namanya? Untuk menangkap sebuah eh, konstruktornya gitu ya. Kayak self merek, roda, warna gitu ya. Kita bisa memanfaatkan sebuah super method. Jadi bisa menggunakan super seperti ini dengan init ada di atasnya ada merek gitu ya, warna dan juga roda. Ini sesuaikan dengan yang ada di pairnya. Karena di pairnya hanya ada merek, warna dan juga roda, makanya di sini juga sesuaikan juga dengan merek, warna dan juga roda. Kayak gini. Untuk tipe kita manual ya menggunakan self dot tipe yang isinya adalah tipe seperti ini. Kayak gini. Ini untuk konstruktornya. Nah, lalu untuk metodenya, kita bisa melakukan overriding gitu ya. Katanya di sini kita disuruh untuk melakukan overriding gitu ya untuk info mobilnya. Kita melakukan overriding dari info yang ada di kendaraan. Kita override gitu ya agar sesuai dengan info yang diharapkan. Jadi di sini aku bisa def info samain aja dengan nama info yang ada di pairnya gitu ya biar ke override. Sini self. Nah, di sini katanya harapannya kayak gini. Aku bisa copy aja nih.
Aku bisa print seperti ini. Nah, sudah aku ganti ya. SVU-nya aku ganti dengan self.type. Mereknya Toyota-nya aku ganti dengan self.merek. Warnanya aku ganti dengan self.warna. Dan empatnya aku ganti dengan self.roda. Self.roda. Seperti ini. Sehingga kalau aku jalanin gitu ya, aku buat instance dari mobilnya, misal mobil kayak gini, dia isinya itu adalah mobil seperti ini. Nah, di sini misal ada Toyota gitu ya, mereknya ingat sesuaikan ya sama yang di sini, merek, warna, roda, tipe, merek, warna, roda, tipe. Di sini aku bisa kasih mereknya apa, misal Toyota, warnanya hitam ya, merah gitu sorry, merah. Lalu rodanya 4, tipenya SVU gitu ya. SVU seperti ini. Sehingga kalau aku mobil dot info kayak gini, dia bakal ke override. Nah, tampil nih kayak gini. Tapi kalau aku nggak melakukan overriding gitu ya, dia tampil sesuai yang dari parent class-nya yang which is adalah sebuah kendaraan. Jadi sama kayak gini. Tapi karena kita melakukan overriding di sini, maka tampilnya sesuai dengan nilai yang di override. Seperti itu. Ini untuk mobil. Sekarang kita fokus ke motornya. Jadi di sini aku bisa buat line baru untuk motor gitu ya. Aku bisa buat kelas namanya motor. Dalamnya dia adalah turunan dari kendaraan. Ingat sama aja, cuma beda di ini aja sih, di cc-nya aja gitu ya. Tipenya kita ganti dengan cc gitu ya. Jadi di sini aku bisa ganti nih tipenya gitu ya dengan cc seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan overriding nih. Melakukan overriding dengan outputnya kayak gini. Nah, jadi di sini kalau misalkan aku override gitu ya, dengan def info seperti ini, motor, merek, nah ini ganti dengan self dot merek, hitamnya kita ganti dengan self warna, duanya kita ganti dengan self dot roda, dan 250-nya kita ganti juga dengan self dot cc seperti ini. Sehingga kalau misalkan aku tampilkan gitu ya, aku buat instansinya terlebih dahulu. Jadi di sini aku bisa motor dari kelas motor menerima parameter merek, warna, roda dan juga cc gitu ya. Di sini mereknya itu Kawasaki hitam 2 gitu ya. Kawasaki hitam 2 250 seperti ini. Jadi kalau misalkan aku motor dot info seperti ini, dia bakal tampil seperti ini hasilnya. Motor merek Kawasaki berwarna hitam memiliki dua roda dengan mesin 250 cc. Seperti itu. Oke, ini penyelesaian challenge-nya teman.
Jadi silahkan perhatikan gitu ya, apakah ada yang sama atau ada yang salah gitu ya. Dan nanti kalau misalkan ada yang salah sebenarnya nggak apa-apa sih, saya kan masih belajar juga gitu ya. Oke, ini untuk challenge-nya. Jadi itu kendaraan, kita buat konstruktornya seperti ini. Ada merek, warna, dan juga roda. Lalu infonya bebas gitu ya. Dan nanti kita melakukan overriding nih di mobilnya. Untuk metodenya kita melakukan overriding seperti ini. Atau timpa gitu ya dengan metode info yang baru gitu. Dan kita manfaatkan metode super untuk ngeget gitu ya, untuk mengambil konstruktor yang dari pairnya gitu ya. Lalu kita tambahkan metode tipe atau atribut tipe seperti itu. Untuk motor sama aja. Kita manfaatkan metode super untuk ngambil konstruktornya, kita tambahkan CC, dan kita lakukan overriding juga di metode infonya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi atau kita masuk ke eh, kesimpulan gitu ya. Jadi, kelas sendiri adalah sebuah cetakan atau blueprint yang digunakan untuk membuat sebuah objek gitu ya. Objeknya itu adalah sebuah instance dari sebuah kelas, yang mana instance dari sebuah kelas ini bisa memiliki atribut dan juga metode gitu, sesuai dengan kelas yang teman-teman buat. Apakah kelasnya ada metode, apakah kelasnya ada atribut gitu ya, itu sesuai gitu. Jadi objek yang hasil instance-nya itu sesuai dengan kelas yang teman-teman bikin gitu. Ada atributnya enggak, ada metodenya enggak, seperti itu. Dan metode itu adalah sebuah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas, yang mana biasanya menggambarkan perilaku dari objeknya itu sendiri, atau dari kelas itu sendiri gitu. Kalau konstruktor sendiri digunakan untuk menginisialisasi nilai awal gitu ya dari atribut objek, yang mana tadi ya, karena ketika kita menjalankan eh, apa ya, menjalankan instansi pertama kali gitu ya, yang pertama kali dijalankan gitu ya, itu si konstruktornya, otomatis konstruktor yang dijalankan. Jadi makanya nilai yang ditentukan oleh konstruktor itu adalah nilai yang pertama kali diinisialisasi seperti itu. Nah, out self sendiri adalah sebuah parameter khusus gitu ya, yang merujuk ke objek itu sendiri gitu, yang mana biasanya digunakan untuk membuat atribut di konstruktor, dan juga digunakan untuk nge-get atribut dari konstruktor gitu ya, atau dari atribut gitu ke dalam sebuah metode. Nah, lalu inheritance sendiri adalah sebuah konsep pewarisan, yang mana sebuah kelas bisa mewariskan atribut dan juga metodenya ke kelas lain seperti itu. Dan overriding. Overriding sendiri adalah sebuah cara gitu ya untuk me-rewrite sebuah kode gitu atau sebuah metode gitu ya. Sehingga apa? Sehingga metodenya itu gitu ya, yang tadinya tampilannya bakal hewan ini berwarna ini gini ya. Kalau kita lakukan overriding gitu ya, tampilannya gitu ya bakal sesuai dengan yang apa yang kita override gitu. Karena kita timpa gitu ya. Karena sekali lagi overriding ini artinya menimpa gitu ya. Menimpa sebuah metode atau sebuah kode gitu ya dari parent class, kita timpa nih di child class, sehingga yang tampil adalah kode yang di overriding gitu, bukan kode yang dari parent classnya lagi kayak gitu. Nah, lalu metode super sendiri digunakan untuk memanggil sebuah metode atau konstruktor gitu ya, yang mana biasanya digunakan untuk eh, penambahan gitu ya, tanpa menuliskan kembali kodenya gitu. Jadi kita tidak melakukan overriding nih gitu, tapi kita pengen menambahkan aja, maka kita perlu menggunakan metode super gitu ya, untuk menambahkan sebuah nilai di atribut, atau juga untuk menambahkan atau untuk mengeget gitu ya, mengambil metode dari parent gitu, parent class seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share teman-temannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.